Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Syekh Abdul Rauf An-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografi Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Nama asli Abdul Rauf Al-Fansuri. Lahir kota Singkili, Kabupaten Aceh. Orang yang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Merupakan seorang ulama besar Aceh yang terkenal, berpengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam khususnya di Sumatera dan Nusantara. Memiliki sebutan gelar yang terkenal dengan Teungku Syiah Kuala. Cerita hidup Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf Asy-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Khusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Ia kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariyah yang diperolehnya. Kemudian Abdul Rauf Asy-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili atau Singkili 1035 Hijriah atau 1615 Hijriah, Banda Aceh 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredamkan gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap kepemerintahan ratu-ratu di Aceh. Setelah itu, Abdul Rauf berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama pada tahun 1604 Hijriah atau 1643 Masehi. Ia menimba ilmu pada pusat pendidikan dan pengajaran agama di sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. Abdul Rauf memiliki sekitar 21 karya tertulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Namun di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuma Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syiah Kuala masih berada di Aceh. Kitab tersebut memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Karya Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Abdul Rauf Asy-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. 1. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. 2. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Asy-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah, dan sifat Rasul-Nya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. 3. Mira'at at-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Al-Syariyah li Al-Malik Al-Wahhab, cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenali segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadha. Waktu wafat Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili. Pada 1105 Hijriah atau 1693 Masehi, Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun. Jasadnya dimakamkan di dekat muara Sungai Aceh, tepatnya pada samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh.
Dayah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama asli Syed Jafar Al-Ayad Darus. Lahir Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di daerah Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan, beliau dikirim ke Makkah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Cerita hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang dai yang termasyhur di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia lahir pada awal abad ke-18 di wilayah yang sekarang bernama Martapura. Beliau merupakan anak dari pasangan bernama Abdullah dan Siti Aminah. Gelar di belakang namanya menunjukkan daerah asal sang syekh, yakni Kesultanan Banjar. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di daerah desa Kalampayan. Masa kecil Muhammad Arsyad diisi dengan pendidikan agama Islam dari keluarganya. Mereka termasuk kalangan Alawiyin yang silsilahnya merujuk hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengaji Al-Quran, Arsyad juga terkenal pandai membuat kaligrafi. Suatu hari, Sultan Tahilullah takjub akan lukisan-lukisan karyanya. Penguasa Banjar ini kemudian meminta Arsyad untuk mengabdi pada istana. Beliau juga diadopsi oleh Sultan Tahilullah untuk dididik secara tuntas. Saat itu usianya belum genap 7 tahun. Kemudian, Kesultanan Banjar menjadi patron baginya menuntut ilmu dan berkesenian. Kala berusia 30 tahun, Arsyad menikah dengan Bajut, seorang perempuan lokal sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air dan memiliki seorang anak perempuan. Sementara itu, keinginan Arsyad kian besar untuk belajar ke Tanah Suci. Sang istri pun mendukungnya. Pihak istana kemudian membiayai Arsyad untuk naik haji pada 1739. Dia memanfaatkan kesempatan ini tidak semata-mata melaksanakan rukun Islam kelima. Usai berhaji, Arsyad bermukim 30 tahun lamanya di Haramain untuk menuntut ilmu di Masjid Al-Haram. Dia belajar pada jumlah guru besar. Muhammad Arsyad juga bersahabat dengan murid-murid dari Nusantara. Salah satunya adalah Abdul Wahab yang bahkan menjadi menantu Muhammad Arsyad. Pada tahun 1772, Syekh Muhammad Arsyad akhirnya tiba di Banjar. Saat itu, Sultan Tahitullah II menggantikan sultan sebelumnya yang telah wafat. Perayaan pun digelar di ibu kota kerajaan tersebut, demi menyambut kedatangannya dari Tanah Suci. Sultan Tahitullah II lantas memberikan kepadanya kedudukan sebagai Kadi Negara. Jabatan ini setara dengan penasihat raja. Meski begitu, Muhammad Arsyad lebih memilih tinggal di luar istana. Dia kemudian mendirikan pesantren dalam pagar di atas tanah milik sultan. Penguasa Banjar itu menghadiahkan kawasan tersebut yang terletak di sekitar desa tempat kelahiran sang syekh. Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Syekh Muhammad Arsyad juga giat menulis. Bahkan, karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Beberapa karyanya membicarakan masalah-masalah fikih, mazhab Syafi'i, dan tasawuf. 8 kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 1. Usuluddin. Kitab ini berisi tentang sifat-sifat Allah. 2. Lughatanul Ajlan. Kitab ini berkenan dengan sifat perempuan yang mengalami masyahid. 3. Faraid. Kitab ini berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya. 4. Kitabun Nikah. Kitab ini berisi mengenai pengertian tentang wali dan bagaimana cara akad nikah. 5. Kitab Tuhfatur Hibin.
Kitab ini berisi penjelasan menurut para ahlu sunnah wal jamaah untuk menghapus kebiasaan yang syirik. 6. Qaulul Mukhtasar. Kitab ini berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan iman Mahdi. 8. Kahzul Ma'arif. Kitab ini membahas masalah tasawuf. 9. Sabil Muhtadin lil Tafaquh fil Amridin. Kitab ini membicarakan hal-hal yang kontekstual dalam masalah hukum dikaitkan dengan kondisi daerah Kalimantan Selatan. Waktu wafat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat dalam usia yang melampaui 1 abad, yakni 108 tahun, pada tahun 1812. Sampai saat ini, namanya tetap dikenang sebagai ulama Kalimantan pelopor dakwah Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.